Fitri Perdana, dosen pengampu dari mata kuliah layanan referensi. Saat ini saya akan membahas mengenai pustakawan referensi dalam berbagai bidang. Ada beberapa materi pokok yang akan dibahas kali ini, yaitu yang pertama adalah pustakawan referensi dalam bidang literasi. Kemudian juga akan dibahas bagaimana peranan pustakawan referensi dalam bidang biblioterapi. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai pustakawan referensi dalam bidang komunitas peneliti dan juga pendidikan. Kita awali dengan pustakawan referensi dalam bidang literasi informasi. Seperti yang kita ketahui saat ini, literasi merupakan sesuatu yang sedang giat-giatnya pemerintah galakan. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan atau dilakukan untuk meningkatkan literasi. Dalam hal ini, secara harfiah, sebetulnya literasi itu diartikan melek. Kalau literasi informasi berarti bagaimana kita memiliki keterampilan untuk mengetahui kapan kita butuh informasi, kemudian kemana kita mencari informasi, bagaimana memanfaatkannya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ternyata pustakawan referensi juga memiliki andil atau peranan dalam meningkatkan literasi informasi. Menurut Candy, tahun 2002 dalam Girvan menyebutkan bahwa pada dasarnya pengembangan literasi informasi adalah tanggung jawab bersama antara pelaku pendidikan formal, lembaga budaya, termasuk perpustakaan dan juga arsip, organisasi, dan juga bagaimana kita mempublikasikannya dan menyebarluaskan informasi, dan kelompok-kelompok atau individu-individu yang memberikan informasi. Jadi pada dasarnya ini keterampilan literasi informasi ini merupakan tanggung jawab bersama untuk bisa kita majukan sehingga masyarakat Indonesia bisa semakin literate. Lalu, jika kita berbicara bagaimana peran pustakawan reference dalam hal ini, ada beberapa solusi dalam menghadapi literasi informasi ini. Menurut Ahmad, Zafar, dan Azmi, ini ada hal atau beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh seorang pustakawan referensi, yaitu bagaimana seorang pustakawan reference dapat membantu pemustaka menguasai literasi. Di sini pustakawan referensi juga harus mulai menyusun strategi, solusi untuk mengubah pendekatan program keterampilan literasi informasi. Misalnya saja dengan mengembangkan kampanye kesadaran yang kreatif tentang pentingnya mempelajari keterampilan baca tulis. Jadi ini juga sebagai pustakawan referensi kita bisa turut andil berperan dalam meningkatkan literasi informasi pemustaka kita. Di sini banyak hal yang bisa kita lakukan, praktik baik juga bisa kita lakukan. Dalam hal ini tidak hanya sekedar kampanye, gemar membaca, tapi peserta juga bisa kita ajari untuk bagaimana cara membaca yang cepat, namun tepat dalam memahami isi tulisan. Jadi di sini pembaca juga diajari pada aspek lain dalam sebuah tulisan yang harus disadari. Misalnya hak kepengarangan atau hak cipta, sifat tulisan ilmiah, non-ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Kemudian, dalam hal biblioterapi, pustakawan referensi juga bisa mengambil peran. Secara harfiah, biblioterapi itu, biblio itu berasal dari kata buku dan terapi itu penyembuhan. Jadi penyembuhan melalui buku. Lalu bagaimana peran seorang pustakawan reference dalam kegiatan ini? Menurut Tanri Kulu, mengungkapkan bahwa biblioterapi telah digunakan untuk membantu orang-orang dalam masalah psikis seperti depresi, kecemasan, stres, atau masalah komunikasi dengan pasangan. Melalui biblioterapi, diharapkan klien akan dapat mengalihkan pikiran sejenak dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi pada saat membaca buku, klien akan menyadari sisi positif dari buku
yang kelak berguna untuk membangkitkan semangat hidupnya. Jadi di sini ya, dalam kegiatan hal ini pustakawan referensi juga bisa turut andil ya, dalam hal kegiatan biblioterapi. Setelah itu, biasanya klien akan mulai berpikir untuk menerima masalah yang sedang ia hadapi dengan lebih tenang. Jadi, ternyata buku itu bukan hanya sumber informasi, tapi juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai penyembuhan. Kemudian, batasan pustakawan referensi dalam biblioterapi, jika kita lihat, pada dasarnya, kegiatan biblioterapi ini sudah sering digunakan oleh psikolog atau psikiater. Jadi pada dasarnya batasannya di mana, kalau kita lihat nih, meski dilakukan oleh orang-orang di latar belakang yang berbeda, terapis yang sesungguhnya dalam biblioterapi tetaplah psikolog dan psikiater. Ya, perlu ada batasan pelaksanaan bibliografi atau biblioterapi yang dapat dilakukan oleh pustakawannya. Jadi kalau kita lihat batasannya, siapa sih yang melakukan terapi ini? Ini sebetulnya ada beberapa sudut pandang. Jadi kalau dalam terapinya ini biasanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater, tapi andil kita atau peran kita sebagai pustakawan reference ini bisa dengan memberikan rujukan buku-buku yang sesuai dengan masalah pemustakanya. Jadi terlihat ya perbedaannya. Kalau psikolog dan psikiater itu lebih kepada terapinya, nah pustakawan referensi ini bisa berperan dalam memberikan bahan-bahan rujukan yang sesuai ya dengan pemustakanya sehingga bisa memberikan healing ya melalui baca buku tadi dan sumber-sumber referensi tadi. Jadi di sini bila pemustaka membutuhkan teman diskusi, kemudian juga maka nih pustakawan referensi juga berkewajiban menghidupkan cerita yang ada di dalam buku itu untuk dapat diresapi maknanya oleh pembaca. Dan di sini juga pustakawan dapat menstimuli pembaca untuk menceritakan isi buku sehingga ia mampu mengambil sisi positif yang berguna bagi penyelesaian masalah. Jadi terlihat batasan antara psikolog, psikiater, dan juga pustakawan referensi. Kemudian, peran lainnya dalam komunitas peneliti, biasanya dalam penelitian sekarang sedang marak mengenai penulisan karya ilmiah. Kemudian juga akademis ya, berkaitan dengan etika akademis, plagiasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pustakawan referensi bisa membantu untuk memudahkan para pemustaka ya bisa lebih memiliki keterampilan dalam etika akademik. Bagaimana mensitasi ya di buku, di jurnal dan lain sebagainya. Sehingga peneliti bisa saja lupa kadang ya bagaimana dia mensitasi, mengutip dan lain sebagainya. Jadi pustakawan referensi bisa turut andil untuk memberikan informasi bagaimana cara parafrase, mengutip dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa peran yang bisa dilakukan sebagai seorang pustakawan referensi dalam berbagai aspek. Kemudian dalam pendidikan ini juga sama ya. Jadi seorang pustakawan referensi juga bisa memberikan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Jika ada guru biasanya yang memberikan tugas mengenai materi tertentu atau pelajaran tertentu, seorang pustakawan referensi di dunia pendidikan juga bisa membantu memberikan solusi berkaitan dengan sumber-sumber referensi yang bisa digunakan untuk bahan tugas dan lain sebagainya. Jadi ini gambaran bagaimana peran pustakawan referensi dalam beberapa aspek yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.